Halo Bu Hanif, selamat siang. Halo Bu Amalia, selamat siang. Bu Hanif kok kelihatan letih, lesu? Apa sedang ada masalah Bu? Iya ini Bu, saya lagi memikirkan sesuatu ini Bu, sedang Apa itu Bu? galau. Masalahnya berkaitan dengan pembelajaran atau ada masalah lain mungkin? Iya nih Bu, saya sedang memikirkan tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan, apakah sudah baik atau belum, seperti itu. Oke, mungkin Bu Hanif bisa bisa bercerita sama saya dan kita bisa saling bertukar pikiran, saling sharing, bertukar pengalaman. Oh, baik Bu, terima kasih dengan senang hati. Jadi gini Bu Amalia, boleh saya curhat ya Bu? Oh iya, monggo Bu. Jadi gini, saya tuh galau. Jadi apa? Saya ini kan ngajar matematika ya Bu. Nah, jadi gap nilai anak-anak didik saya itu tuh terlalu jauh rentangnya. Ada yang dapat nilai 100 dan juga ada yang nilainya itu 0 Bu. Jadi saya itu ya galau, apakah ada yang salah dengan apa yang saya lakukan di dalam pembelajaran yang saya laksanakan, gitu. Oke, baiklah Bu. Dari cerita Bu Hanif ini itu apa yang pengen Ibu harapkan dari anak-anak? Saya berharap saya dapat menemukan solusi Bu terhadap masalah yang saya hadapi saat ini. Bagaimana saya mengajar, apakah sudah baik atau belum. Saya ini juga pengen menemukan solusi bagaimana saya tuh bisa bersikap adil kepada murid-murid saya, Bu. Sehingga tidak ada gap nilai yang terlalu jauh seperti itu, Bu Amalia. Baik, gini Bu Hanif, jenengan, Bu Hanif bisa cerita dulu kepada saya, apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan di kelas, ketika pembelajaran, kemudian perlakuan-perlakuan apa saja yang sudah Ibu Hanif berikan ketika mengajar matematika di kelasnya? Iya, Bu. Ya tentunya saya sudah memberikan materi ya Bu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian saya sudah mencoba memberikan metode-metode yang menarik di dalam pembelajaran saya. Kadang juga saya selipkan ice breaking Bu supaya anak-anak itu semangat untuk belajar matematika karena kan anak-anak itu kan matematika itu sesuatu yang horor ya Bu. Iya, benar sekali, Bu. Saya juga sudah memberikan tugas yang sama kepada mereka, mengajar dengan cara yang sama. Dan menurut saya sudah adil kepada murid-murid saya. Dan saya tidak membeda-bedakan mereka. Tapi kok masih ada gap nilai ini yang terlalu jauh gitu Bu. Nggih. Baik Bu Hanif, dari cerita jenengan, dari paparan jenengan tadi, jenengan sudah memberikan perlakuan yang sama ke, anak didiknya ketika mengajar. Kemudian, Nggih. eee, apakah selama ini Bu Hanif pernah melihat keragaman dan dari menurut Ibu yang nampak, yang terlihat dari murid-muridnya ketika belajar? Mungkin ada yang, apa ya Ibu, ketika jenengan menjelaskan di papan tulis, ada yang fokus, ada yang asik sendiri mungkin? Iya. Jadi ketika saya mengamati murid-murid saya ya Bu, mereka itu ada yang terlihat aktif saat mereka berdiskusi. Ada yang
kelihatannya itu mereka memperhatikan, tapi pada kenyataannya malah ketika saya beri pertanyaan tidak paham. Ada yang kelihatannya tidak mendengarkan, tapi ketika saya tanya, malah dia paham. Jadi Iya. keragaman-keragaman seperti itu Bu yang saya temukan ketika di kelas. Iya. Dari cerita jenengan, jadi memang di kelas itu pada keberagaman gaya belajar peserta didik ya Bu, kalau kayak gitu ya. Ada yang Heeh, ya Bu. iya, ada yang fokus, Iya. ternyata entah itu ngalamun gitu ya. Ada yang Iya. sambil ulik-ulik apa, ternyata ditanya bisa. Nggih. Jadi dari cerita itu bisa saya simpulkan, bisa dibilang di dalam kelas yang Ibu Hanif ajar itu gaya belajar mereka itu berbeda-beda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Mungkin itu yang membuat hasil hasil dari nilai mereka berbeda. Iya ya, Bu. Betul mungkin ya. Eh Memang ada kadang yang ketika saya menjelaskan itu ya ada apa, ketika saya kasih ini Bu, kadang juga ada yang kalau saya kasih gambar mereka tuh antusias, saya kasih video mereka ada yang antusias, saya kasih video ada yang biasa aja, seperti itu Bu. Iya. Nah, jadi dari cerita Ibu Hanif tentang Mhm. adanya keberagaman di kelas yang Ibu Hanif ajar, itu tadi juga Ibu bercerita kalau bahan diskusi yang Ibu gunakan sama ya. Iya betul, bahan diskusinya sama Bu. Materi, kemudian soal yang diberikan juga sama ya. Iya sama, biasanya sama. Lantas selama ini bagaimana Bu Hanif bisa mengakomodasi keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik jenengan? Eh Mungkin ya Bu, harusnya saya mengajarnya itu, eee, tidak boleh dengan cara yang sama ya, alias atau mungkin, eee, saya harus bisa tahu mana murid saya yang auditori, mana yang kinestetik, mungkin gitu ya Bu? Saya harus tahu dulu ya, bagaimana, apa namanya, saya harus memahami dulu bagaimana gaya belajar mereka ya, Bu. Dan saya juga harus tahu bagaimana kemampuan murid-murid saya ya. Nah, benar sekali Bu Hanif. Jadi, Iya, tadi kan sudah menyinggung tentang perbedaan gaya belajar mereka nggih. Jadi, iya. dalam proses pembelajaran itu bisa saya sebutkan kita bisa menggunakan, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin dengan Oh, menggunakan itu mhm mhm. bisa efektif dengan hasil nilai yang diharapkan ya. Oh iya, Bu. Berarti saya harus menerapkan ini ya, Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu Amalia? Iya, itu bisa dicoba Bu. Iya. Baik 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 Jadi baik. nanti Mhm di dalam proses pembelajarannya, mhm. pembelajaran berdiferensiasinya itu bisa diterapkan gitu. Oke Lantas yang oke. langkah apa yang akan Bu Hanif lakukan setelah dari sini nanti? Oke. Tentunya saya akan belajar dulu ya Bu, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga harus belajar lebih banyak lagi bagaimana membuat, perangkat pembelajaran terutama untuk modul ajar yang berdiferensiasi ya Bu. Iya, sebelumnya sudah tahu tentang ini belum Bu? Pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kalau mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu kayak bingung nggak sih dalam satu kelas kita harus seperti gimana gitu Bu? Eee
Sebenarnya sudah pernah mendengar ini ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa namanya, mungkin intinya memang kita harus bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Nah, nanti saya akan banyak belajar lagi Bu Amalia untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Iya, dan mungkin ketika kita menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi pun nanti kayak murid lah kok beda ya Bu, mungkin ada celetukan seperti itu ya Bu Ani. Iya, heeh, iya 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 Bu. Nggih. Eee Kira-kira ketika Bu Hanif akan, menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi itu, untuk Mhm. menyusun perangkatnya itu membutuhkan waktu berapa lama Bu persiapannya mungkin? Kalau menyusun perangkat nanti saya minta mungkin 2 atau 3 hari mungkin bisa nanti Bu Amalia. Nanti saya bisa melihat apa, modul ajar yang sudah saya susun kemarin, nanti akan saya sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Nah, ya. Baiklah Bu, berarti nanti, kalau sudah 2 atau 3 hari setelah itu dilaksanakan, kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Oke Bu, nanti juga saya akan minta ini ya, kritik dan saran dari Bu Amalia tentang perangkat yang sudah saya susun ya Bu ya. Iya siap Bu. Kemudian Ya. lantas apakah, Bu Hanif itu menyusun perangkatnya itu sendiri atau membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak lain, misalnya guru guru matematika jenjang lain atau guru apa gitu? Oh iya, iya nanti saya akan ini Bu, coba konsultasi sama wali kelas sama BK ya Bu. Jadi supaya saya itu tahu kompetensi awal murid saya itu seperti apa, eh, sehingga saya juga tahu bagaimana gaya belajar mereka. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi lebih mudah. Seperti itu Bu. Iya, siap Bu Hanif. Demi Ya. tercapainya pembelajaran yang nantinya Ibu laksanakan, saya akan siap membantu jika dibutuhkan. Jadi, Iya. rencana Bu Hanif luar biasa. Rencana yang jenengan susun nanti, materi yang akan Ibu gunakan untuk menyusun perangkat ini tuh kira-kira apa Bu? Nanti saya mau pakai ini aja Bu, materi tentang lingkaran saja Bu. Ya, Nah, berarti dari rencana yang akan Bu Hanif itu apa, mhm, susun, mhm. fokus apa yang akan jenengan kembangkan? Saya fokusnya nanti mau mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid saya Bu Amalia. Oh gitu. Jadi ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ke strategi yang akan Ibu laksanakan itu apa? Saya nanti mau menggunakan ini dulu ya, pembelajaran diferensiasi dengan proses dan konten dulu ya Bu. Iya ya itu. Ya. Ya, baik-baik. Jadi, rencana Bu Hanif sungguh luar biasa, semoga lancar ya Bu ya. Lalu kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi? Berarti kita bisa ketemu lagi 2 atau 3 hari lagi ya Bu, atau minggu depan Bu? Bisa bisa. Iya. Jadi nanti Ya. ketika sudah siap, kemudian sudah matang dengan perencanaannya, kita bisa ketemu lagi dan saling berbagi pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke baik. Nanti gini Bu, saya nyusunnya dalam waktu 2 atau 3 hari. Nanti saya akan apa, konsultasi dengan Bu Amalia dan mungkin kita ketemu lagi minggu depan lagi ya Bu. Oke, ya, Jadi ya. 2, 3 hari ketemu, minggu depan ketemu lagi. Iya iya Bu Ani, Iya. semoga obrolan kita ini mencerahkan pikiran panjenengan nggih. Jadi Oke. tidak galau-galau dan lesu lagi. Iya Bu, terima kasih ya Bu Iya. Amalia. Dan nantinya hasil dari apa itu, hasil dari pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan dapat memperoleh hasil yang diharapkan juga.
dan sangat bermanfaat untuk siswanya. Iya, terima kasih doanya dan Iya. juga semangatnya ya Bu Amalia. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan saya, cerita saya, dan kegalauan saya. Iya, sama-sama Bu Hanif. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.